Kalau kau pun Swanggi hebat, Swanggi saya sekarang. Coba, Swanggi kalau tembus Tuhan Yesus omong kosong. Coba Swanggi saya, omong kosong itu Swanggi. Setan ada kuasa, Tuhan Yesus maha kuasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Puji Tuhan, shalom. Saya bersyukur saya bersama istri dan juga Bapak Pendeta Markus Nome dan istri. Kami dari NTT, kami ada di tengah Bapak Mama, Kakak adik, saudara semua untuk saling menguatkan, saling mendorong untuk kita sama-sama maju di dalam Tuhan. Amin. Sebelum datang ke Mimika ini, ada beberapa kegiatan KKR di desa-desa. Dan karena kegiatan pelayanan, jadi suara saya agak sedikit terganggu. Tapi sound systemnya bagus, jadi nanti bapak-bapak soundman yang aturlah. Kalau kira-kira saya mulai agak menurun, tinggal diakalin aja. Baik, saudara-saudara, saya Pendeta Mel Atok dari NTT bersama Pak Markus Nome. Kalau saya dari GSJA, Pak Markus dari GBI. Jadi ku tak pandang dari gereja mana, amin. Asal kita berdiri atas firman-Nya. Mau GSJA, GBI, GKI, Gereja Kemah Injil, GPDI atau denominasi manapun, asal kau berdiri atas firman-Nya dan aku berdiri atas firman-Nya, kaulah saudaraku, kaulah saudariku, kita bersaudara. Apalagi tema yang diangkat oleh panitia adalah dengan semangat Neme Yaware, kita mewujudkan Kabupaten Mimika menjadi kabupaten yang cerdas, aman, nyaman, dan damai. Tadi saya tanya di orang-orang tua saya, arti dari Neme Yaware artinya bersaudara, bersatu, bersaudara, membangun. Beri tepuk tangan buat arti yang luar biasa. Bersatu, bersaudara, membangun. Saya tidak memperpanjang kata. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Mari Bapak Ibu jemaat kita perhatikan ayat yang ada di layar atau di Alkitab masing-masing. Lalu kita dalam hitungan ketiga membaca ayat ini bersama-sama. 2 Tawarik 7 ayat 14, 1, 2, dan 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Beri tepuk tangan untuk firman Allah. Dalam beberapa kesempatan saya KKR di beberapa kabupaten yang lain, walaupun tidak banyak. Tidak semua kabupaten dalam ulang tahun kabupaten mereka melakukan kegiatan kebaktian kebangunan rohani seperti ini. Maka saya bersyukur bahwa Tuhan menaruh di hati
pemerintah Kabupaten Mimika untuk melakukan satu syukuran yang betul-betul memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Sebab firman Allah mengajarkan kita, barang siapa yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang menjadi kebutuhan kita, kerinduan kita, doa-doa kita tepat pada waktunya, Allah akan bertindak, membuka tingkap-tingkap langit, membuka tingkap-tingkap sorga, mencurahkan berkatnya untuk pemulihan. Amin. Selain nats yang tadi, saya lihat ada nats lain yang dipasang di baliho latar belakang Yeremia 17 ayat 8 dan Yeremia 33 ayat 6. Dua ayat itu serta ayat yang mau saya bahas, pesannya kurang lebih sama. Kita rindu melalui kegiatan ini Mimika dipulihkan. Amin. Kita rindu melalui kegiatan ini Mimika diberkati oleh Tuhan. Dan saya rasa kalau orang merindukan berkat, orang merindukan pemulihan, orang merindukan perubahan terjadi di negerinya, maka ini orang-orang luar biasa, orang-orang yang waras. Kalau orang tidak waras, dia tidak peduli dengan perubahan negerinya, dia tidak peduli dengan perubahan negerinya. Mau mati, mau hidup, mau maju, mau mundur, mau hancur, urusan yang penting saya tinggal di situ seperti manusia, tidak ada beban. Tapi Alkitab berkata, usahakanlah kesejahteraan negeri di mana kamu aku buang. Berdoalah untuk negeri itu, karena kesejahteraan negeri itu adalah kesejahteraan kita. Maka semua kita, baik orang Papua asli atau saudara yang dari luar Papua yang sudah tinggal di Mimika, berkarya di sini, kita punya hati yang sama. Amin. Kerinduan kita Papua diberkati. Seruan-seruan seperti ini ternyata memang sudah ada Bapak Ibu dari zaman perjanjian lama. Nats-nats yang tertera di depan ini, dua nats ini yang dikutip dari kitab Yeremia maupun 2 Tawarik 7 ayat 14 tadi, kita akan menyoroti tentang bagaimana hati Tuhan seputaran pemulihan bagi satu negeri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, semua mau yang namanya pemulihan. Tapi saya selalu ingatkan bahwa untuk keselamatan jiwa kita, untuk kita bisa masuk surga, ajaran Kristen jelas, semua karena anugerah. Amin. Sola gratia, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tapi untuk menikmati janji-janji seputaran pemulihan, berkat-berkat, mujizat-mujizat, perubahan-perubahan hidup, itu ada langkah-langkahnya, ada syarat-syaratnya. Kalau kita mau bahagia, mau negeri kita dipenuhi dengan damai, ya, cerdas, aman, nyaman, dan damai, syaratnya taat firman Allah. Tidak ada jalan lain, harus taat firman Allah. Memang di Alkitab itu Bapak Ibu, tidak semua hal harus kita ikut lurus-lurus. Di Alkitab itu Bapak Ibu jemaat, ada data-data Alkitab yang sifatnya hanya cerita, bukan rumus. Ada data-data yang sifatnya rumus, dan rumus itu hanya terdiri dari 3 hal.
perintah, larangan, janji. Ini rumus. Kalau hanya cerita, misalnya Tuhan Yesus jalan di atas air, itu ada di Alkitab kok tidak? Tidak usah ikut. Amin. Jangan karena Tuhan Yesus jalan di atas air, lalu ada bapak ibu orang Kristen di Mimika yang bilang, wah ini Tuhan Yesus jalan di atas air, jadi kita mau ke keluarga di seberang pulau atau seberang laut, kita jalan di atas air. Itu tidak diajarkan. Tuhan Yesus tidak nikah. Betul Bapak Ibu? Tuhan Yesus tidak nikah kan? Tidak usah ikut juga. Jadi tidak semua yang diceritakan di Alkitab asal tertulis kita langsung ikut saja. Cek baik-baik, itu bersifat perintah atau bukan, bersifat larangan atau bukan, bersifat janji atau tidak. Tapi kalau bicara tentang perintah Allah, wah itu harus tuh. Itu kunci kebahagiaan kita. Yesaya 48 ayat 18. Firman Allah berbunyi demikian. Mari kita perhatikan Yesaya 48 ayat 18. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka apa? Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu apa? Akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sungai tidak pernah kering, itu damai kita. Kebetulan dalam tema yang dibuat oleh panitia, kita rindu dengan persatuan, persaudaraan. Kita membangun ujung-ujungnya apa? Cerdas, aman, nyaman, dan damai. Amin, saudara. Kalau bicara damai Bapak Ibu, damai yang kita dapat di dalam Yesus, damai yang kita dapat karena mentaati firman Tuhan Yesus, itu damai yang dahsyat. Alkitab menyebutnya dengan istilah damai yang melampaui segala akal. Damai yang apa? Melampaui segala akal. Mari kita bandingkan Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Sama-sama 1, 2. Filipi 4. Ini Filipi 1, 4. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang apa? Melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai yang Tuhan tawarkan namanya damai yang melampaui segala akal. Kalau damai yang dunia tawarkan itu damai yang masuk akal. Damai yang masuk akal itu bagaimana? Kalau saudara sehat, damai, itu masuk akal. Saudara punya usaha maju, damai, itu masuk akal. Dapat pangkat kedudukan, damai, masuk akal. Semua orang puji-puji saudara. Kalau ketemu mereka bilang, wow, tambah cantik. Damai kan? Masuk akal. Kenapa? Karena dipuji, diangkat-angkat. Tapi damai yang melampaui segala akal, sekalipun dimaki-maki tetap damai. Itu lari lewat akal tuh. Sekalipun tidak sehat, damai. Ini malam kita akan doa kesembuhan. Tapi saya mau kasih tahu begini. Damai sejahtera kita
itu tidak ditentukan oleh Anda sembuh atau tidak. Amin. Kristen percaya mujizat, tapi Kristen tidak maniak mujizat. Amin, kekasih Allah. Ada orang kalau dengar mujizat, damai. Tuhan ini kadang-kadang dia langsung menyembuhkan, kadang-kadang dia menunda, kadang-kadang dia tidak mau sembuhkan. Tolong belajar Alkitab baik-baik. Bahkan ada, dengar baik-baik, orang yang bisa bikin mujizat, dia sendiri sakit sampai mati. Saya ketemu terlalu banyak. Pendeta dia doa orang sembuh, doa orang sembuh, tapi dia sendiri punya sakit tertentu, sakit sampai mati. Tapi Anda tahu, dia tidak pernah marah Tuhan. Dia tidak pernah berkata Tuhan salah. Itu yang saya ketemu di zaman saya. Tapi di zaman Alkitab, itu banyak juga hamba Tuhan bikin mujizat, tapi dia sendiri mati gara-gara sakit. Tahu siapa? Tahu Nabi Elisa? Nabi Elisa itu doa orang mati bangkit. Nabi Elisa sendiri mati gara-gara penyakit. 2 Raja-Raja 14 ayat 13. Tolong kasih tunjuk. 2 Raja-Raja 14 ayat 13. 2 Raja-Raja 13 ayat 14. 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Terbalik ayatnya. Saudara lihat ini ayat. Ketika apa? Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Saudara lihat, saya yakin hamba Tuhan mau dipakai kayak apa, belum ada di zaman ini. Level Nabi Elisa, dia dapat 2 porsi. Mujizatnya Elia tuh 14. Hitung Elisa punya 28 kali. Spektakuler semua. Elisa mati gara-gara apa? Sakit. Amin. Kadang-kadang ada orang terlalu maniak mujizat dan begini. Pokoknya pendeta tidak boleh sakit. Loh, kenapa pendeta tidak boleh sakit? Pendeta ini manusia, bukan setengah dewa atau setengah malaikat. Kenapa pendeta tidak boleh sakit? Paulus itu pengkhotbah hebat. Doa orang sembuh, sapu tangan Paulus, kena orang sembuh. Saya punya nih kena Bapak Ibu UGD. Jadi jangan minta ya. Jangan ada yang bilang, aduh Pamel gosok sedikit. Saya punya keringat itu agak aneh. Yang bisa terima cuma istri saya. Jadi jangan setelah KKR ada yang sakit bilang tempel sedikit, mati. Paulus sapu tangan kena orang sembuh. Tapi Anda tahu, Paulus bilang begini, ada duri di dalam dagingku. Silakan baca penafsir semua, menafsirkan duri itu apa? Sakit. Dan sakit itu tidak sembuh sampai Paulus mati. Tapi Paulus bilang begini, tapi dalam kelemahan aku kuat. Amin. Itu yang saya sebut damai lari lewat akal. Damai melampaui akal. Makanya orang Kristen standar banget imannya, damainya. Tunggu diberkati baru, wah damai sekali ya. Tunggu sehat baru, wah damai sekali ya. Tunggu mujizat baru, wah damai sekali ya. Saudara punya damai, damai dari dunia tuh, bukan damai dari Yesus. Dunia suka yang instan-instan, membalik telapak tangan, balik telapak tangan. Tuhan suka proses. Paulus sakit apa? Saya curiga Paulus sakit mata.
Kok bisa? Waktu Paulus mengalami penglihatan, Yesus berjumpa dengan dia di Damsik itu, Bapak Ibu. Ternyata kemungkinan besar setelah Ananias doakan dia bisa melihat. Panitia, tolong anak-anak jangan lari-lari ya. Tolong dong, tolong segera. Orang tua, ambil anak. Ini baju merah, ini calon pemimpin pujian. Anak luar biasa dia nih. Oke. Baik, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Ya, pemberitaan firman Allah anak-anak harus diamankan ya. Kita mau ini kabupaten diberkati harus hormat firman. Kekasih Allah. Tadi sudah sampai mana nih? Oh. Itulah saya begitu, kalau ada yang mulai lari-lari, jujur ini minta maaf ya. Kelemahan saya di situ. Kalau mulai ada yang lari-lari nanti lupa. Untung ada Bapak Ibu. Ananias doakan Paulus sembuh. Tapi kemungkinan selepas itu ada efeknya. Makanya pertama kali dia memberitakan Injil di Galatia, dia memberitakan Injil dalam keadaan sakit. Galatia 4 ayat 13. Galatia 4 ayat 13. Bapak Ibu jemaat perhatikan. Kamu tahu bahwa apa? Aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu. Oleh karena apa? Aku sakit pada tubuhku. Jadi saudara, jangan bilang pendeta tidak bisa sakit. Nabi aja sakit sampai mati. Rasul ini rasul kelas berat. Hampir 50% perjanjian baru Paulus yang tulis. Doakan orang sakit sembuh, sapu tangan kena orang sembuh, doa orang mati bangkit. Tapi Paulus sendiri sakit. Kadang-kadang pendeta juga harus sakit, pejabat juga harus sakit, supaya jangan sombong. Amin. Sebab kita kalau terlalu tinggi, sudah angka naik, tidak pernah ada masalah. Itu kita rasa-rasa mau naik, terbang lurus-lurus. Percayalah, Tuhan mengizinkan itu bukan karena jengkel kita, bukan karena benci kita. Itu cara memelihara kita dari kesombongan. Ayat 14, jemaat baca. Yang tadi tuh 13, 14 lagi. Jemaat 23. Tetapi apa? Penyakitnya sangat menjijikan. Tapi herannya jemaat tetap sambut dia. 15. Perhatikan ya, sama-sama 23. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Nah, dari kalimat ini disinyalir memang Paulus sakit mata. Makanya Paulus bilang sakitku menjijikan. Sampai kamu rasa-rasa mau kasih matamu ke saya. Karena disinyalir memang matanya tuh menjijikan. Bapak Ibu, saya kasih tahu ini supaya kalau Tuhan sedang proses mimika, Tuhan sedang murnikan mimika, mungkin Tuhan tidak langsung bikin begini, pak. Tapi Tuhan proses, Tuhan murnikan. Segala yang kotor-kotor Tuhan sapu, kasih bersih semua. Dan saudara tahu, yang kotor-kotor itu kalau dibersihkan,
seperti ranting supaya dia berbuah lebih banyak, itu harus dikerat. Dan kalau dikerat, rantingnya bisa bicara, ranting akan berteriak, aduh sakit. Karena itu dikerat tuh dikupas kulit, dikikis. Kalau rantingnya bisa berteriak, dia akan berteriak, sakit. Memang sakit, tapi tujuan sakit itu untuk apa? Buah lebih banyak. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi kalau mau mimika dibersihkan buah lebih banyak, izinkan sorga kerat yang kotor-kotor di mimika. Amin. Yang selingkuh-selingkuh di mimika. Adakah bapak-bapak yang selingkuh di sini? Tidak, kalau ada kita foto bersama dulu. Kenang-kenangan saja. Saya mau muat di TikTok. Saudara, kalau mau diberkati, biarkan dia bersihkan kita. Amin. Makanya nats yang kita baca, dikatakan umat yang atasnya namaku disebut. Itu orang apa? Kalau konteks ayat itu ditulis, itu orang Israel. Tapi konteks sekarang, itu kita orang Kristen. Saya tidak tahu kenapa orang sudah disebut umat Allah, sudah disebut Kristen. Tapi, ini kita jujur loh ya, daerah di dunia ini, entah kenapa, menurut survei, di mana ada kantong Kristen, di situ pun pasti kebejatan moral gila-gilaan. Ulang, di mana ada kantong Kristen, di situ pun kebejatan moral gila-gilaan. Saya ini pengkhotbah langganan di penjara, di lapas-lapas. Saya cek di lapas, orang kafir jarang. Yang paling banyak tuh nama ambil dari Alkitab. Mau, tahu mau? Markus, bukan Pak Pendeta Markus. Kalau ini sudah sembuh, ini dulu berat juga ini pembunuh ini hidup jahat sekali ini. Tuhan tangkap jadi hamba Tuhan dengan pelayanan khusus. Ini yang khotbah juga sama. Ulang-ulang ditangkap polisi, dibalik jeruji besi. Masuk pertama janji mau bertobat, bebas, ternyata tambah jahat. Tangkap kedua janji mau bertobat, bebas tambah jahat. Tangkap ketiga bilang mau bertobat, omong kosong, munafik. Biasanya orang kalau air sudah naik di batang leher, itu baru dia bilang Yesus, Yesus, Yesus. Tapi kalau lagi aman-aman, wah kurang ajar terus. Saya tidak tahu di Mimika, saya dari NTT, Mimika NTT sama kantong Kristen. Saya, beberapa pejabat tidak suka saya, karena kalau saya khotbah pasti saya tegur pejabat. Karena saya baca Alkitab, yang tegur Ahab, Elia. Yang tegur Yoram, Raja Yoram, Elisa. Yang tegur Daud selingkuh, Nabi Nathan. Yang tegur Herodes rampas istri orang, Yohanes Pembaptis. Maka saya tahu porsi hamba Allah. Kalau ada pejabat yang bengkok-bengkok, kita berteriak, bertobat. Karena ikan busuk dari kepala, bukan dari ekor. Baca sejarah Israel, satu negeri terkutuk karena pemimpinnya tidak takut Tuhan. Jadi pertobatan harus dimulai dari pemimpin. Pemimpin tidak bertobat, ini negeri terkutuk. Amin. Kita kegiatan kasih habis biaya banyak-banyak, lalu saya tidak ngomong ini, saya pulang tidak tenang. Saya diundang bukan untuk bikin senang Bapak Ibu. Saya diundang untuk bikin senang sorga. Sorga senang, kita bahagia.
Kadang-kadang umat yang mengaku Kristen, kayak NTT Mimika, 100 meter gereja, 200 meter gereja, 50 meter gereja, salib, 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 salib. Tapi yang selingkuh juga Kristen, yang ganggu laki orang juga perempuan Kristen. Ini perempuan turunan kuntilanak semua. Dia suka sekali WA istri suami orang. Orang punya suami tidur di SMS, WA, rindu ompong kumis. Kau pikir itu kumis tuh pagar kecamatan kah? Bapak Ibu jemaat, ini terjadi di mana-mana. Pelakor di mana-mana, pebinkor di mana-mana. Kadang-kadang pejabat tertentu kalau sudah pergi jalan dinas ke Jawa, apalagi di hotel tuh ada tanpa pijit. Aduh, itu badan tidak sakit cu. Ini rasa kayak sakit kok. Apalagi kalau itu mbak-mbak penggoda pencobaan sudah datang. Aduh itu rusak. Saya KKR di Manokwari. Nginap di satu hotel. Jam 2 pagi mbak datang ketok. Darah Yesus berkuasa. Saya sendiri. Mama di rumah ada jaga anak-anak. Masa saya buka pintu lalu jaga mbak? Saudara, sorry, kalau ngomong ini barang, bukan cuma oknum pejabat, oknum pendeta pun banyak yang penjahat. Kita omong buka-buka saja, supaya kasih bersih cuci semua. Bukan hanya pejabat, pendeta pun ada yang kayak ular. Pendeta setan. Saya tidak mengerti pendeta kok bisa ada selingkuhan. Dia tidak pernah konseling yang muka kusut-kusut, tidak. Jangan lihat putih terang. Oi, itu langsung dia tanya, ada beban. Pendeta begini setan pakai nih. Serius, kita harus ngomong. Makanya ketika panitia mau undang saya bilang, saya bawa istri ya. Serius loh. Kita jangan sok jago juga kan. Ya kita doa-doa, tapi kalau mendatang terus juga. Beberapa pendeta selingkuh. Awalnya sharing masalah. Lama-lama sering. Lama-lama serong-serong. Terakhir yang paling parah, sorong-sorong. Makanya saya kadang-kadang bingung juga. Kita ada tegur pejabat, tapi pendeta juga ular. Ya sudah, kesimpulannya, kalau saya ada khotbah atau pendeta siapapun berkhotbah, Bapak Ibu jemaat, di sini ada pendeta, ada pejabat, ada majelis, ada donatur gereja, ada panitia pembangunan atau yang lainnya. Terimalah firman Allah seperti cermin, bukan spion. Spion pakai lihat orang. Kadang-kadang kita khotbah begini, ada yang bilang begini, cocok, pas, terus, ini yang Tuhan utus nih, terus. Karena apa? Kena dengan orang. Kalau kena dengan dia bilang, pendeta terlalu banyak sindir-sindir. Saudara,
Firman itu kacamata kuda, tarik ke diri masing-masing, amin. Kadang-kadang begitu, saya kalau KKR suami istri duduk, khotbah kena suami langsung istri begini sama suami, tua buat keputusan. Bapak Ibu, umat Tuhan, saya harus ngomong ini, di mana ada kantong Kristen, di sana pasti kebejatan. Coba tingkat kriminalitas di Mimika, coba cek tingkat kriminalitas di Ambon, di Papua yang lain, di NTT, ya, di Manado. Paling banyak pemabuk majelis gereja. Betul. Di sini jangan omong kosong, di sini tidak ada. Kadang-kadang pendeta sudah mabuk berpegang Alkitab. Haleluya, saudara-saudara. Firman Allah berkata, oh, dia kayak mau Michael Jackson. Banyak pendeta mabuk baru khotbah. Saudara-saudara, haleluya. Mari kita buka di Yohana pasal 4 ayat 4. Padahal di Alkitab itu Yohanes, tidak ada Yohana. Yohana buka warung di cabang itu. Belum lagi yang majelis, hitung kolete, pencuri kolete. Di Mimika tidak ada. Oh, tidak ada, bersih, bersih. Ini hanya ada di Ethiopia. Di Mimika majelis muka-muka penuh kemuliaan semua. Kristen tapi percaya kuasa-kuasa gelap. Kadang-kadang ada pejabat, oknum pejabat, dia dua kaki, Tuhan, setan. Dia minta hamba Tuhan dukung doa, tapi kalau ada orang bilang, ini orang pintar sekali, ini dukun-dukun terbaik, dia percaya dua-dua. Pendeta dia percaya, dukun dia percaya. Orang begini ambigu, dua kaki, bingung berat. Kami di NTT, saya sering bicara keras, karena mungkin kita punya pergumulan yang sama. Saya secara rohani, dari kacamata rohani, saya melihat negeri saya salah satu yang termiskin di Indonesia, NTT. Dan penyebabnya berhala. Berhala sangat kuat. Suka omong-omong di kuburan. Orang mati tapi percaya masih ada hubungan orang mati dan orang hidup. Orang mati 4 hari lalu, hordeng goyang, angin tiup sebenarnya. Tapi keluarga langsung bilang begini, opa datang, opa datang. Tolong bikin kopi, opa pun kopi itu tugu buaya. Gula 2 sendok. Padahal tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Ayub 7 ayat 9 dan 10. Ayat 9. Bapak Ibu panitia, saya minta mikrofon satu. Tolong kasih ke istri saya, beliau baca Alkitabnya. Supaya saya jangan terlalu cepat baca nanti. Mikrofon satu yang agak bagus. Mikrofon WL aja. Tolong kasih ke istri saya, beliau baca ayat nanti. Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Tolong dibacakan itu. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ya, saudara lihat ini ya. Orang sudah mati tidak akan muncul kembali. Setan ini tahu ini ayat. Jadi setan akan ciptakan satu keadaan supaya kita meragukan ayat ini.
Jadi yang muncul itu bukan orang tua kita atau kerabat kita yang meninggal. Setan yang menyamar. Jangankan menyamar seperti papa, mama, opa, oma kita. Seperti malaikat terang pun setan bisa menyamar. Apalagi cuma nenek. Itu kecil buat setan. Seperti malaikat saja dia bisa menyamar kok. Jadi jangan bilang ada horden goyang sedikit, opa, opa, opa. Jangan. 10, ayat 10. Perhatikan. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Iya, tidak kembali ke rumahnya lagi. Tapi kalau kami, beberapa orang di NTT paling percaya itu. Gelas geser sedikit, tikus yang tabrak. Tapi bilang nenek yang geser. Aduh, ini kita lihat itu ayat pengkhotbah Ayub 7 ayat 9 dan 10 itu jelas. Dan Tuhan di zaman perjanjian lama, Tuhan paling murka kalau orang panggil arwah, percaya setan-setan. Perhatikan Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara tolong ingat itu ya. Jadi kalau kita sudah KKR begini, jangan kita pulang baru saudara yang ikut KKR bikin lain lagi. Itu Anda cari hal. Anda pikir hanya KKR berapa hari ini lalu nanti mimika jadi bagus. Ingat dari awal saya sudah bilang, mau damai sejahtera kita melampaui segala akal, taat perintah Tuhan. Amin. Apalagi kalau pejabat-pejabat yang juga setuju dengan panggil arwah, Anda harus cek bagaimana Saul mati. Saul mati itu salah satu penyebabnya gara-gara Saul suka panggil arwah. Saya tunjukkan dulu ayatnya dalam 1 Tawarik 10 ayat 13. 1 Tawarik 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Terus apa lagi? Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Itu yang bikin dia punya kerajaan hancur. Jadi ini bapak-bapak pejabat belum ada. Jadi tolong titip pesan saja. Ya, ini tidak saya omong betul ini. Kita ngomong langsung akar masalah. Karena biasanya di kantong-kantong Kristen kayak begini, Papua, NTT, Maluku. Ini saya terlalu cinta Indonesia Timur. Paling banyak praktek begini-begini nih. Sembah di pohon-pohon, katanya kasih makan leluhur. Leluhur siapa? Dulu saya belum bertobat, orang kasih makan arwah. Saya ini kan masih nakal. Sama teman-teman. Jalan pencuri keliling, lihat makanan di piring, kami tidak tahu dipersembahkan kepada berhala. Saya dan kawan-kawan bilang kasih rata. Namanya kita masih gelap gulita, kita makan kasih habis semua. Kasih habis. Besok mereka bangun, lihat sudah hilang, mereka bilang leluhur makan. Nah, leluhur yang gang sebelah. Omong kosong tuh. Sebenarnya arwah itu tidak ada. Tapi karena ada orang yang percaya bahwa arwah itu ada, maka setan pakai itu menjadi celah. Setan menyamar, setan kasih mimpi-mimpi yang seolah-olah opa datang, kerabat datang, om datang, tante datang. Yang sudah mati-mati itu omong kosong. Amin. Kadang-kadang di daerah saya Natal, gereja dan kuburan sama ramenya. Orang masih hidup, mereka kurang hati
tidak pernah tegur, tidak pernah salam. Tapi orang sudah mati lewat kuburan, salam. Itu yang saya takut dari kuburan menyahut. Iya. Itu lari, Scooby-Doo kejar tidak dapat. Maksudnya tolong belajar firman. Tidak ada lagi bilang, wah itu tadi malam nenek muncul mukanya asam sekali. Nenek sepertinya marah karena kita tidak pernah membersihkan kuburan. Bapak Ibu, bersihkan kuburan tidak dosa sepanjang kita melakukannya hanya demi kebersihan. Kita melakukannya demi keindahan, tidak masalah. Saya punya kuburan papa mama saya yang meninggal, saya yang kubur. Saya buat di halaman rumah tua kami. Ya, supaya kadang-kadang kita kan tidak lupa kenangan dengan mereka. Yang dilarang tuh komunikasi. Kadang-kadang duduk di kuburan, ingat kenangan dulu, kadang-kadang air mata jatuh. Kasihan kita sudah dipakai Tuhan ke sana kemari, tapi mama dan papa tidak ada lagi. Itu sedih. Tapi jangan omong, mama posisi, ya ampun. Bikin bersih kuburan, pasang keramik di kuburan, asal tidak membuang biaya yang berlebihan. Sampai-sampai uang sekolah anak jadi korban hanya untuk keramik orang mati. Nah itu jadi masalah. Tinggal di manage baik-baik, tapi sebenarnya tidak masalah. Yang salah tuh kalau kita minta petunjuk. Ada lagi dulu masih zaman kupon putih, minta angka. Aduh, paling hobi minta angka. Ngomong di kuburan, opa tolong 4 angka saja. Mau tambah-tambah uang listrik. Bapak Ibu jemaat, hal-hal seperti ini perlu saya singgung dalam KKR ini. Karena takutnya kita bikin kegiatan heboh, tapi yang begini-begini kita masih pegang. Ini jelas-jelas mendatangkan murka Allah atas negeri ini. Amin. Jadi umat Tuhan harus bertobat. Tanda orang dijajah atau diperbudak oleh dosa adalah dia lihat kalau yang baik dianggap jahat, yang jahat dia anggap baik. Bikin jahat pintar sekali, bikin baik bodohnya minta ampun. Ini terjadi pada Israel. Yeremia 4 ayat 22. Tolong baca ini ayat. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Yang bodoh siapa? Umat, bukan kafir. Umat bodoh, kata Tuhan. Saya cuma baca kembali saja. Jangan saudara bilang, ih Bapak tua datang bilang kita bodoh. Tidak, ini ada ayat. Yang sungguh bodoh itu siapa? Umat. Terus. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Buat jahat pintar sekali. Buat jahat pintar sekali. Bagaimana cara makan uang orang, bagaimana cara kasih mati orang, bagaimana cara injak orang, bagaimana cara jebak orang, bagaimana cara ganggu rumah tangga orang. Mereka pintar sekali. Tapi kalau tolong orang, bodohnya minta ampun. Hidup najis, pintarnya minta ampun. Hidup kudus, bodoh minta ampun. Kata siapa? Kata Tuhan. Ini lampu bisa tidak usah kasih jalan-jalan, hantam ulang di atas saja kak. Tolong lampu, hantam di atas saja, Saya paling, itu sudah. Ini lebih enak. Kita ada khotbah
Sorry ya, saya begitu. Kalau ada yang sifatnya mengganggu konsentrasi saya langsung ngomong. Daripada pulang baru saya hati bangka. Saudara sih enak. Saya pulang baru, coba tadi saya ngomong, terlambat. Lebih baik teguran nyata-nyata lebih baik dari apa? Itu gaya pendeta Mel Atok. Oh iya dong, daripada saya munafik. Kita ada khotbah. Stop. Diam di tempat. Lu juga. Kau diam. Saudara-saudara. Ini sampai mana tadi? Saudara lihat, hidup kudus tidak tahu. Saya pernah baca, dengar, KKR kayak begini nih. Malaikat dan setan nonton di luar. Oh, jemaat menyanyi, tepuk tangan, angkat tangan, rentangkan tangan, lancan depan gerak. Mereka kamu mau SKJ 2002. Lompat-lompat. Saya pendeta karismatik. Saya GSJ Atulen. Saya suka lompat-lompat. Tapi waktu baca itu cerita, saya terpukul sekali. Itu cerita bilang begini, malaikat dan setan nonton orang KKR. Setan ketawa, lucu, setan ejek. Jadi malaikat marah sama setan. Setan. Tan, lu bukannya stres kalau lihat orang nyanyi, angkat tangan, tepuk tangan, lompat-lompat. Setan yang begini, hekat. Malaikat, asal lu tahu ya, saya kenal mereka. Mereka itu 2 jam dengan Tuhan Allah, 22 jam dengan saya. Mengerti ibu ya, bapak ibu ya? Yang tukang tipu pulang KKR tetap tukang tipu. Yang penjudi pulang KKR tetap penjudi. Istri yang tidak hormat suami pulang KKR tetap tidak hormat suami. Makanya banyak suami suka ke tempat pelacuran. Itu karena pernah dikonseling. Pak, kenapa ke tempat pelacuran, Pak? Pak bilang apa? Di sana lebih damai. Di tempat pelacuran itu kata om ini damai sekali. Karena baru 50 meter, Mbak di tempat pelacuran sudah panggil, Mas. Itu Pak jalan tuh, lutut sudah gini. Mbak di tempat pelacuran panggil penuh kasih, penuh hormat, penuh cinta, penuh kelembutan. Mas, singgah dong. Tapi yang di rumah punya cara, wah, makan soda seal, makan. Bagaimana Pace mau tetap di rumah kalau Mace model begini? Bapak-bapak, tapi jangan karena ini cerita, kalau bapak-bapak bilang, ini pas dari saya. Saudara, entah kenapa, pokoknya di kantong Kristen itu setan kerja gila-gilaan. Di Amerika, Eropa, Australia, banyak gereja telah beralih fungsi. Ada gereja jadi mall, ada gereja jadi pasar, bahkan banyak gereja sudah jadi masjid. Ini fakta. Orang tidak mau ke gereja lagi. Bahkan bapak-bapak pendeta, bapak-bapak pejabat, saudara-saudara yang ada di sini. Saya
Ini mungkin 3 minggu lalu saya ada di Amerika. 3 minggu kalau nggak salah, 3 minggu apa ya, 3 minggu lah. Saya di Amerika, saya 1 bulan KKR keliling Amerika. Mulai dari LA, Colorado, Atlanta, New York, New Jersey, Philadelphia. Lalu saya balik dari New York ke Jakarta. Saya ada di sana dan saya mendengar langsung saudara-saudara kita orang Indonesia yang sudah warga negara Amerika. Mereka prihatin dengan nasib anak-anak mereka yang lahir di sana. Karena di sana LGBT legal, aborsi legal. Itu sudah ada keputusan pemerintah. Orang mau aborsi tidak boleh diproses hukum. Itu hak dia. LGBT diajarkan di sekolah-sekolah. Saudara lihat itu. Kebanyakan kantong Kristen, Eropa, Amerika, Australia. Maka saya bilang begini dalam khotbah saya. Saya tidak tahu Bapak Mama setuju atau tidak, tapi ini pendapat saya. Saya bersyukur Indonesia ini mayoritas Islam. Saya bersyukur. Andai kata Islam tidak ada, ini kita Kristen semua, saya yakin LGBT legal. Kristen itu kenapa saya tidak tahu, paling lemah. Jarang tuh Kristen yang betul-betul ngotot hidup kudus, itu jarang. Kristen kebanyakan setengah-setengah, ya sudahlah, apa boleh buat, apa boleh buat, apa boleh buat. Tidak ada semangat juang untuk kebenaran, tidak ada semangat juang untuk kekudusan. Suka suam-suam kuku. Tolonglah saudara-saudaraku orang Kristen di Mimika. Kita jangan seperti itu, amin. Saudara bayangkan kalau Indonesia ini bukan mayoritas Islam, LGBT legal. Untung ada Islam, Islam punya hukum tuh Taurat banget. Sebenarnya kita juga pegang itu hukum, amin. Kita juga pegang itu hukum. Tapi beberapa waktu lalu diprotes karena ada pemimpin-pemimpin gereja yang seperti memberi sinyal. Boleh dikonseling kalau ada yang laki-laki suka laki-laki. Bahkan di beberapa negara pendeta yang tidak memberkati pasangan sejenis, pendeta itu akan dipidana dan akan dipenjarakan. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya pendeta yang memberkati Okto dan Budi. Ini dua-dua breok lagi baru. Darah Yesus berkuasa. Ini kalau di NTT bilang kelor makan marungga. Marungga tuh kelor. Bayangkan ini Okto Budi mau bikin apa? Kami mau nikah Pak. Sudah siap. Tunggu saya panggil koster ya. Koster bawa hamar yang 2,5 kilo. Tunggu ya. Cepat. Saya kasih meledak di ubun-ubun. Kasih hancur semua. Kejadian 2 ayat 24 mengatakan, itu ayat tentang rumah tangga. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu kalau yang nikah laki-laki dan perempuan, heteroseks bukan homoseks. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah kalau laki-laki dengan laki-laki yang nikah, itu ayat bunyinya bagaimana? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan lakinya. Dia bersatu dengan lakinya. Ah kacau ini. Saudara-saudara, ini saya harus ngomong apa adanya. Dan menurut beberapa orang yang bertobat dari dosa ini, mereka bilang di Indonesia ini lebih ngeri loh. Hanya saja belum legal. Kalau legal habis Indonesia ini yang gay terlalu banyak, lesbian terlalu banyak. Kalau ada Anda yang gay di sini, lesbian di sini, dengar. Tuhan benci dosamu, tapi Tuhan mencintai engkau.
Tuhan tidak benci dirimu. Tuhan benci dosa kita, bukan diri kita. Dosa kita harus dicincang sampai hancur supaya kita dimerdekakan. Amin. Sebab kalau mau melihat pemulihan di Mimika ini cuma satu, rendahkan diri, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Baca kembali itu 2 Tawarik ya, pasal 7 ayat 14 itu. 2 Tawarik 7 ayat 14, nats yang kita baca atau kita bahas. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, Yes. merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tolong rendahkan diri kita malam ini. Amin. Dosa pertama yang terjadi di dunia ini namanya dosa sombong. Sebelum manusia sombong, setan itu sudah sombong duluan. Jadi setan itu punya dosa. Bapak mama, ini saya berbagi sedikit doktrin ya. Di sekolah teologi ada namanya mata kuliah angeliologi, ilmu atau doktrin tentang malaikat. Orang suka tanya saya di radio, saya punya acara tanya jawab di radio. Pak Pendeta, katanya Tuhan cipta semua baik. Lalu setan itu dari mana, Pak? Semua baik, tapi kok ada setan? Siapa yang cipta setan? Dengar, ternyata banyak orang belum tahu latar belakang setan. Setan itu mantan malaikat. Ulang ya, setan itu mantan malaikat yang kehilangan kesucian tapi tidak kehilangan kuasa. Ulang, setan itu mantan malaikat yang kehilangan kesucian tapi tidak kehilangan kuasa. Makanya ada yang namanya kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa gelap. Oke? Jadi ada malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa, itulah yang menjadi setan. Saya tunjukkan beberapa data ya. 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Silakan baca ayatnya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dosa malaikat-malaikat yang jadi setan ini dosa apa? Sombong. Saudara, ini saya sedang bahas kerendahan hati ya. Rendah hati itu kontrasnya dengan sombong. Bahas rendah hati tidak bisa dihindari, kita harus bahas sombong supaya kita temukan definisinya, supaya waktu kita mempraktekkan kerendahan hati itu benar-benar mendatangkan hasil, membukakan berkat-berkat bagi kita. Dosa setan itu sombong. Ini kelihatan di 1 Timotius 3 ayat 6. Paulus bilang, jangan orang yang baru bertobat dia langsung pimpin gereja, itu bahaya. Dia bisa sombong seperti setan dan kena hukuman seperti iblis. Perhatikan ini ayat. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jangan dia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Maksudnya iblis dihukum gara-gara sombong. Sekarang kita gali lebih dalam. Sombong itu manifestasinya apa? Sombong itu manifestasinya tidak taat aturan. Itu sombong. Ulang, tidak taat aturan. Yudas 1 ayat 6. Ini tentang setan-setan mantan malaikat yang tidak taat. Sudah kasih batas ke sini, dia lari lewat ke sana. Nah, ini bahaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi saudara lihat di sini ya, bahwa sombong tidak taat. Orang sombong itu tidak taat aturan, orang sombong itu tidak taat firman. Siapapun kita di sini, mulai dari pengkhotbah sampai pendengar khotbah, kalau kita firman omong lain, kita bikin lain, itu kita sombong.
Sombong itu bukan dosa orang pintar, dosa orang cantik, dosa orang terkenal. Ada orang yang cantik, pintar, terkenal, rendah hatinya minta ampun. Tapi ada yang tidak pintar tapi sombong minta ampun. Karena itu masalah sikap hati pemberontak, sikap hati melawan aturan. Dari awal kita sudah bilang, mau damai sejahtera, taat perintah. Mau hancur, lawan saja perintah Tuhan. Kamu pasti hancur. Kita tidak cari hancur, amin. Kita cari berkat, kita cari pemulihan. Maka dari itu, umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Itu nats yang kita bahas. Tolong datang rendahkan diri. Kita semua ini orang kotor. Tapi kalau engkau dengar firman Allah malam ini, jangan keraskan hatimu. Datang seperti si bungsu. Pernah dengar anak bungsu yang hilang? Itu anak setelah dia dapat harta warisan, dia pergi jauh tinggalkan rumah bapak. Kenapa? Di rumah bapak tuh ada aturan. Anak ini tidak mau diatur. Maka dia pergi keluar jauh dari rumah bapak. Ujung-ujung apa? Hartanya habis, kena bencana, kelaparan habis-habisan, sampai rata tanah. Sudah habis baru dia sadar. Aduh, di rumah bapakku ada banyak pembantu, makanannya berlimpah-limpah, tapi di sini aku mati kelaparan. Aku akan bangkit, aku akan pulang ke rumah bapak, aku akan mengaku dosa. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara, si bungsu memang punya sikap negatif, yaitu tidak mau diatur. Tapi kemudian dia sadar, dia merendahkan diri, dia pulang kepada bapak. Saya tidak tahu cerita pertobatan kita seperti apa. Saya tidak mungkin menantang orang bertobat kalau saya sendiri tidak mengalami pengalaman bertobat, pengalaman merendahkan diri. Yang injili saya mantan narapidana, dia injili saya rasa Roh Kudus jamah saya luar biasa. Saya menangis sejadi-jadinya, berlutut di samping rumah saya 5 jam hanya minta ampun dosa. Dosa tusuk orang, pukul orang. Saya pernah tusuk orang di depan gereja. Gereja Immanuel Oepura. Saya tikam dia 10 lubang. Sementara saya tikam dia, dia berteriak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya tidak peduli. Saya hantam hampir mati. Waktu Tuhan jamah saya ingat peristiwa itu. Saya bertobat, saya diundang KKR, saya khotbah KKR. Itu orang ada di situ. Aduh, itu memang hancur sekali. Saya peluk dia, saya minta maaf. Ada lagi yang pernah saya aniaya, dia sudah jadi polisi. Dia peluk saya sambil dia berkata, untung Pak sudah jadi pendeta. Barani bukan pendeta kasih mati betul-betul. Saya bilang sorry bro, sorry. Itu hidupku yang lalu. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mau dipulihkan, berbalik. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Tuhan menginginkan pertobatan kita. Dari mana saya tahu ayat itu? Yeskiel 33 ayat 11. Firman Allah berkata dengan jelas. Yeskiel 33 ayat 11. Perhatikan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Amen. Dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Tuhan tidak mau kalau ada orang percaya swangi di sini. Tuhan tidak mau engkau mati dalam keadaan percaya swangi, atau mungkin engkaulah tukang swangi itu. Kalau kau pun swangi hebat, swangi saya sekarang. Coba swangi kalau tembus Tuhan Yesus omong kosong. Coba swangi saya, omong kosong itu swangi. Setan ada kuasa, Tuhan Yesus maha kuasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Jangan percaya swangi gila omong kosong. Setan tipu Anda tuh. Tuhan tidak mau tukang swangi mati dalam keterikatan itu. Anda yang selingkuh bertobat.
Tuhan tidak mau Anda mati dalam dosa itu. Anda yang tukang tipu, Anda yang tidak pernah gereja, Anda yang suka dendam, Anda yang terikat minuman keras, Anda yang terikat rokok, Anda yang terikat kenajisan yang lain. Tuhan tidak mau engkau mati dalam keadaan itu. Tuhan mau engkau bertobat malam ini. Istri-istri yang tidak hormat suami, bertobat. Suami-suami yang tidak berfungsi dengan baik dalam rumah, engkau tidak menunjukkan teladanmu sebagai kepala keluarga yang baik, bertobat. Anak-anak kurang ajar yang kepala batu dengan orang tua, bertobat kau malam ini. Hormat orang tua, panjang umur. Melawan orang tua, kau mati cepat. Amin. Bertobat. Kalau mau mimika dipulihkan. Video ini nanti, ini di YouTube juga masih ada. Nanti saya ambil, saya posting di channel saya ya. Karena saudara-saudara saya di Papua yang di lain juga mau nonton. Biar ini pesan buat saudara yang nanti nonton, dimanapun Anda berada, bertobat. Amin. Kami dari Mimika semua mau bertobat. Bagaimana yang Jayapura, bagaimana yang Manokwari, Nabire, Biak, Papua Barat, Papua, Sorong, bertobat. Jangan lupa NTT juga bertobat. Manado, Batak, Madura. Dari Sabang sampai Merauke, Sangir Talau sampai Rotendao. Kita harus bertobat. Amin. Indonesia dipulihkan, Papua dipulihkan. Merendahkan diri, berdoa cari wajah Tuhan. Sebab kalau kita tidak bereskan dosa, kita disuruh berdoa cari wajah Allah. Tuhan tidak dengar doa kita kalau tangan kita masih tangan penuh tumpah darah. Saya bacakan ini ayat ya. Yesaya pasal 1 mulai ayat 10. Firman Allah bilang begini. Yesaya 1 mulai ayat 10. Silakan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. 12, 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ini orang Israel, kejahatan luar biasa, tapi ibadah jalan lancar. Saudara, kita ibadah apapun liturgi ibadah Anda, tapi tidak disertai pertobatan, ibadah kita sia-sia di hadapan Allah. Termaksud KKR ini. Kalau kita tidak bertobat, KKR ini sia-sia. Lanjut. 12. Apakah kamu datang untuk apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelacaran bait suci? Kadang-kadang majelis, rapat majelis merokok di gereja. Saudara tahu gereja itu rumah apa? Rumah kudus. Kudus itu artinya apa? Kudus itu bahasa Ibrani kados, bahasa Yunani hagios. Kudus itu artinya dipisahkan dari dunia, dikhususkan bagi Allah. Kitab kudus. Ini kitab yang dipisahkan dan dikhususkan bagi Allah. Orang kudus, orang yang dipisahkan dari dunia, dikhususkan bagi Allah. Jadi jangan tuh merokok di gereja, pendeta-pendeta yang merokok, bertobat. Harus bertobat. Kita harap jemaat bertobat baru pendeta tidak bertobat. Bagaimana? Pendeta harus bertobat. Saya tahu kadang-kadang ngomong begini tersinggung. Kalau tersinggung, bagus. Itu urat rohanimu masih hidup. Iya, daripada sudah kejahatan, kita ngomong tidak tersinggung. Wah, sudah parah ini. Yang tersinggung, bagus. Itu bagus, itu masih hidup. Ada orang sudah tukang selingkuh, kita ngomong dia juga ikut ketawa. Hahaha. Padahal dia pemain. Lanjut. Itu muka tidak penting, geser itu muka. Ayat. Silakan. Janganlah lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Anda lihat itu? Kegiatan ini tolong kegiatan yang kudus ya, panitia.
saya hanya pesan di ulang tahun Mimika yang ke-26, tolong lakukan ini dengan penuh kekudusan. Kalau tidak, nol besar, sia-sia. Terus 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Tuhan tidak mau Bahkan dengar. sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya, jadi tolong, ini saya ngomong selalu dasar ayat. Khotbah itu beritakan firman. Ngomong apa-apa tidak ada firman, itu bukan khotbah, itu dongeng itu. Amin. Saya bisa bikin lucu tanpa firman, Anda ketawa 2 jam. Tapi masalahnya, iman tidak tumbuh dari ketawa-ketawa. Ketawa ini hanya supaya suasana jangan terlalu kering aja. Bukan itu tujuannya. Kita harus goalnya dengar firman, firman antar kita kepada pertobatan. Sebab kalau doa, ibadah, KKR tanpa pertobatan, Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak dengar nyanyian kita. 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, di malam yang diberkati ini, Anda mau lihat pemulihan, Anda mau lihat mujizat, Anda mau lihat Tuhan melawat kita malam ini, bertobat sungguh-sungguh, buang dosa-dosa, datang dan Anda lihat Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar bagi kita malam ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai. Mari kita berdiri. Pemusik semua ada di depan. Saudara yang punya beban, persoalan, saudara yang mau serahkan diri, datang kepada Tuhan, jangan tahan-tahan dirimu. Semua berdiri. Bapak Ibu semua berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Soal mujizat dan lainnya itu gampang. Yang penting kita betul-betul serahkan diri, bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka Anda lihat sesuatu akan terjadi malam ini.